adik-adik, selamat berjumpa. Di sini saya akan memperkenalkan nama saya dulu. Nama saya Angelina Ratna Suryati. Saya mahasiswa dari Universitas Katolik Santo Petrus program studi pendidikan sekolah dasar. Tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya adik-adik mengetahui gagasan pokok dan dapat menganalisis gagasan pokok di dalam sebuah teks cerita. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi gagasan pokok. Jadi gagasan pokok itu ide utama yang dibahas dalam sebuah teks bacaan. Gagasan pokok disebut juga gagasan utama, pokok atau ide pokok. Oke adik-adik, saya akan menjelaskan pengertian dari gagasan pokok. Gagasan pokok itu ialah dalam sebuah teks bacaan pasti terdapat gagasan pokok, yaitu yang disebut dengan gagasan utama. Sebuah gagasan atau ide dituangkan ke dalam bentuk paragraf pada teks. Di dalamnya terdapat sebuah paragraf yang berisi gagasan pokok dan gagasan penjelas. Gagasan pokok adalah ide utama dalam suatu bacaan. Bacaan tersebut akan membahas ide utama yang kemudian diperkuatkan dengan gagasan penduduk. Gagasan utama dapat terletak di awal paragraf dan akhir paragraf. Gagasan utama yang disebut paragraf eduktif, sedangkan utama yang berada di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Ciri-ciri dari gagasan pokok. 1. Keberadaan gagasan pokok tidak terbelit. Keberadaan dari gagasan pokok di dalam sebuah paragraf tidak boleh terbelit-belit. Artinya, makna dari gagasan pokok tidak boleh sempit. 2. Gagasan pokok dinyatakan secara jelas. Selain tidak terbelit, sebuah gagasan pokok harus ditulis atau digambarkan dengan jelas oleh si penulis. Selain itu, apa yang akan disampaikan atau inti dari gagasan tersebut juga harus dinyatakan dengan jelas. 3. Bersifat umum. Artinya bahwa suatu gagasan pokok kemudian akan dijelaskan dan dijabarkan lagi. Penjabar tersebut akan lebih spesifik pada kalimat-kalimat berikutnya. 4. Memiliki kalimat pendukung. Sebuah gagasan pokok tidak lantas terdiri sendiri dalam suatu paragraf. Gagasan pokok harus memiliki kalimat pendukung atau sebuah ide yang jelas. Kalimat pendukung tersebut berguna untuk memberikan penjelasan yang lebih lanjut terkait dari ide pokok sebelumnya, sehingga paragraf akan menjadi padu dan mudah mengerti. 5. Fungsi ide gagasan pokok. Adanya gagasan pokok dalam sebuah paragraf juga memiliki fungsi, seperti untuk memudahkan pembaca mengetahui inti atau pokok pembahasan dalam suatu paragraf yang dibaca. Hal itu berguna supaya inti dari apa yang disampaikan dalam paragraf dapat disampaikan. Melalui identifikasi gagasan pokok, pembaca dapat mengetahui gagasan pokok dari suatu paragraf yang dibaca. Cara menemukan gagasan pokok. Yang pertama, mencermati setiap kalimat. Dalam membaca sebuah paragraf, sebaiknya baca dengan teliti agar mudah menemukan gagasan pokok dan gagasan utama. 2. Identifikasi gagasan pokok. Membaca perlu mengidentifikasi ide, subjek, dan objek. Dengan begitu, nantinya paragraf utama bisa ditemukan dengan mudah. 3. Tentukan satu kalimat yang cocok. Cara menemukan gagasan pokok selanjutnya adalah menentukan satu kalimat yang cocok disajikan kalimat utama. Bila ingin menemukan gagasan pokok, sebaiknya temukan satu kalimat yang ada di dalam paragraf yang perlu mewakili semua paragraf yang ada. Jenis-jenis gagasan pokok. Yang pertama, gagasan induktif. Gagasan induktif adalah kalimat utama yang terletak di awal paragraf dan diawali dengan suatu hal yang umum. Kemudian kalimat berikutnya berupa hal-hal yang khusus. Yang kedua, gagasan eduktif. Gagasan eduktif merupakan gagasan pokok yang berada di bagian akhir paragraf. Oleh karena itu, paragraf pada gagasan pokok eduktif ini akan diawali dengan hal-hal yang khusus terlebih dahulu, kemudian hal-hal yang umum. Yang ketiga, gagasan campuran. Gagasan campuran adalah gagasan yang berasal dari gabungan antara gagasan induktif dengan gagasan eduktif. Gagasan campuran berada di awal dan akhir paragraf.